Iblis membantu seorang pemuda ke masjid. Diceritakan, ada seorang pemuda bangun awal pagi untuk sholat subuh ke masjid. Dia berpakaian rapi, berwudu, dan berjalan menuju ke masjid. Namun di tengah perjalanan, pemuda tersebut tergelincir dan pakaiannya kotor. Semangat pemuda itu, ia segera bangkit, membersihkan bajunya, dan pulang kembali ke rumah. Dan di rumah, dia berganti baju, berwudu, dan kembali lagi berjalan menuju masjid. Namun dalam perjalanan, pemuda itu terjatuh lagi di tempat yang sama. Namun pemuda itu kembali bangkit, membersihkan diri, dan kembali ke rumah. Dan di rumah itu, dia berganti baju, berwudu, dan berjalan menuju masjid. Di tengah perjalanan menuju masjid, pemuda itu bertemu seorang lelaki yang memegang lampu. Pemuda itu menanyakan identitas lelaki tersebut dan menjawab bahwa ia melihat pemuda itu terjatuh 2 kali dalam perjalanan menuju masjid, dan ia membawakan lampu untuk menerangi jalan pemuda itu supaya tidak jatuh kembali. Ketika sampai ke masjid, si pemuda mengajak lelaki itu untuk masuk sholat subuh berjamaah. Namun pemuda itu menolak. Lalu si pemuda itu bertanya, "Kenapa kamu terus menolak untuk masuk dan sholat berjamaah di masjid?" Lelaki itu menjawab bahwa saya adalah iblis. Mendadak pemuda itu pun terkaget-kaget mendengar jawaban lelaki itu. Kemudian iblis menjelaskan bahwa ia melihat pemuda itu berjalan ke masjid, dan dialah rupanya yang membuat pemuda itu terjatuh sebanyak 2 kali. Ketika kamu pulang ke rumah dan membersihkan badan, Allah memaafkan semua dosa-dosamu. Dan ketika kamu terjatuh kedua kali, Allah memaafkan dosa seluruh keluargamu. Karena ketaatanmu dan istiqomahmu kembali ke masjid untuk sholat berjamaah. Iblis itu mengaku khawatir jika ia terjatuh ketiga kali, Allah akan memaafkan seluruh dosa penduduk sekampung. Oleh karena itu, iblis memutuskan untuk membantu si pemuda supaya tidak terjatuh ketiga kali. Makanya si iblis membawakan lampu supaya si pemuda itu tidak terjatuh ketiga kali. Hikmah dari cerita ini adalah dalam melakukan suatu ibadah kita harus istiqomah dan jangan hiraukan semua rintangan dan godaan yang menghadang. Semoga cerita ini bermanfaat. Jangan lupa komentar, like, dan share jika Anda mendapatkan hikmah dari cerita ini.